Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sitarahayu dari IKIP Siliwangi Bandung, kelas B3 PGSD 2018 non-reguler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tata krama siswa. Nah, tata krama atau sopan adat santun, adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu masih anak-anak, orang tua kalian sudah melatih kalian untuk menerima pemberian dari orang lain menggunakan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih kan? Nah, orang tua juga melatih cara kita makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku itu menjadi kebiasaan juga. Nah, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan menjadi merambat ke lingkungan yang lebih luas lagi. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Nah, tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata itu berarti adat, aturan, norma, peraturan. Nah, kalau krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, jadi dapat disimpulkan tata krama adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai manusia dengan berbagai tipe. Contoh, ada manusia bertipe kedondong. Apa sih tipe kedondong? Itu orang yang berpenampilan menarik dan dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Sempurna gitu. Namun kelihatannya saja, polesannya saja, ternyata hatinya disukai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji gitu. Suka dendam contohnya, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian. Penampilannya tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang terlihat tajam dan kasar, tetapi buah durian itu kan sangat enak gitu kalau dimakan. Nah, jadi makna tata krama yang sesungguhnya itu eh, bukanlah seperti kedongdong atau yang kulitnya licin atau tapi rasanya asam, bukan juga yang kayak durian gitu yang tajam tapi enak jika dimakan. Kalau menurut saya sih kedua-keduanya sama-sama merugikan gitu. Nah, di sini ada macam-macam tata krama. Yang pertama ada tata krama pergaulan. Nah, komunikasi sebagai sifat alam manusia. Contohnya, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini juga ada beberapa kunci pokok yang perlu diingat dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang itu mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada yang kembar walaupun satu telur gitu. Jadi orang kembar pun bakalan beda sifatnya gitu. Terus yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal makin tak sayang. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tetapi tidak mengayunkan tangan gitu. Terus tata krama bertamu, hendaknya lebih baik kita berjanji dahulu dan kita harus datang tepat waktu. Nah, terus ada juga tata krama berbicara, contohnya perihal lidah gitu. Jangan menyinggung perasaan orang itu gitu. Terus jangan memotong pembicaraan orang lain juga. Terus perhatikan Anda berbicara dengan siapa gitu. Terus ada juga tata krama berpenampilan. Contohnya, cara menggunakan pakaian nih. Kalau misalkan kita pakai seragam sekolah, harus dimasukkan misalkan. Terus pakai dasi, pakai sabuk gitu. Bajunya harus sesuai. Kalau seragam ya hitam abu-abu, putih abu-abu, putih merah gitu. Terus pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga gitu. Dan kita harus ikut olahraga juga. Terus memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat gitu. Terus ada juga cara berjalan bersama. Misalkan nih, laki-laki harus melindungi wanita gitu. Terus kalau ada dua wanita dan satu pria, lebih baik pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas gitu. Terus kalau misalkan ada dua pria dan satu wanita, wanita baiknya itu berada di tengah-tengah gitu. Jadi saling jaga gitu. Terus ada juga tata cara makan. Nah, ciciplah makanan atau minuman dengan tidak bersuara. Terus, jika batuk pada waktu makan, tutup mulutnya. Terus juga berdoa sebelum makan.
Nah, kalau tata krama cara menggunakan fasilitas umum, contohnya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas gitu, sekitar halaman semuanya pokoknya. Terus ada juga eh taman umum itu harus ikut kita jaga juga gitu kebersihannya. Terus sopan berkendara di jalan. Nah, yang kelima itu kebiasaan merokok. Menurut saya ketika merokok itu nggak boleh sembarangan kita ngerokok ngerokok gitu. Jadi lebih baik kita lihat sikon dulu gitu, bagusnya sekarang ngerokok atau enggak gitu. Terus kayak kita cari ruangan yang khusus smoking areanya di mana gitu. Kalaupun misalkan nggak ada ruangan khusus untuk merokok, seenggaknya kita tanya dulu orang-orang sekitar gitu. Boleh gak merokok sekarang di sini gitu. Kalau misalkan diperbolehkan ya baru deh ngerokok. Kalau misalnya tidak diperbolehkan, langkah baiknya jangan dulu merokok atau kita menghindar dari orang-orang sekitar itu gitu. Nah, mungkin segitu aja materi mengenai tata krama yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.